9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He placed here for me. Every day is a new day. Every turn He's by my side. Never will I see this world the same. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah hari ini, yaitu ibadah Tahun Baru 2021, 1 Januari 2021. Di dalam ibadah kali ini, kita masih menggunakan ibadah secara online di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah 10 bulan menjalani ibadah di rumah masing-masing. Mari kita tetap mempunyai pengharapan agar di tahun 2021 ini keadaan menjadi lebih baik dan kita dapat bersekutu bersama-sama kembali di gereja kita. Warta jemaat dan panduan ibadah dan liturgi termuat di dalam buletin gospel. Silahkan dibaca dan silahkan dan mohon diperhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama. Hai makhluk alam semesta. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu Dan besertamu juga. Silakan duduk. Lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup agar semakin gigih dan memperjuangkan kebaikan. Kita kidungkan kidung pujian 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyadari akan kelemahan kekurangan di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui akan pengakuan kelemahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Kami yang lalai. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam harmoni cinta kasih, kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Doa secara pribadi. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Allahku di cahyamu. Hitung jemaat 25. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita kasih, berita anugerah. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakan dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian Amsal 16 ayat yang ke-16. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari dua bacaan yang sudah siap dibacakan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mengawali tahun baru 2021, kami bersama-sama hendak menerima sabdamu, mendasari iman kami untuk berpijak dengan penuh harapan dan semangat di tahun yang baru ini. Roh Kudus mengurapi hati kami, memampukan kami mendengar, menerima
dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Demi nama Kristus, amin. Bacaan pertama dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Matius 25, Injil Matius 25 31 sampai 46 yang demikian. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku.' Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diperhatikan dan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati bersama-sama gospel yang sudah dikirim atau barangkali ada yang mengunduh yang di luar jangkauan GKJ Wates Selatan dengan judul Keseimbangan Hidup Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa hidup ini harus seimbang, jasmani maupun rohani. Kalau tidak seimbang, hidup ini tidak utuh, bisa hidup ini menjadi pincang. Dan kita menerima hidup ini hanya sepotong-sepotong karena tidak lengkap. Kita pun perlu melihat kehidupan ini secara utuh dalam karya penciptaan Allah yang utuh. Mengapa? Allah menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini, manusia, alam semesta, binatang, dan semua itu diciptakan utuh. Manusia bagian dari ciptaan Allah yang baik dan selalu memiliki keterhubungan dengan ciptaan yang lain, tidak bisa sendiri-sendiri. Namun keterhubungan manusia dengan ciptaan yang lain itu bukan berarti bahwa hidup ini pusatnya adalah manusia, tidak sama sekali. Kalau hidup ini pusatnya manusia, akhirnya segala sesuatu untuk manusia. Layak kalau alam ini menjadi sudah tidak seimbang. Binatang diperlakukan dengan ketidakkepribinatangan. Bahasa menerangnya, binatang dieksploitasi demi kesenangan manusia. Harusnya kehadiran manusia ini justru menjadi pelengkap yang menyempurnakan ciptaan yang lain, bukan menjadi sebuah pesaing bagi ciptaan yang lain. Oleh karena itu, bagaimanapun yang terjadi di alam kita seperti ini, keseimbangan hidup itu harus tetap menjadi yang diutamakan. Artinya apa? Manusia bukan menjadi pusat hidup bagi alam ini, tapi ada keseimbangan dengan yang lainnya. Untuk bisa menghadapi, bersikap dalam hidup dalam keseimbangan itu, yang paling berbicara adalah masalah penghayatan iman kita kepada Tuhan. Iman ini akan membentuk sikap hidup kita. Penghayatan iman ini tergambar bersama-sama kita cermati tadi dari bacaan Matius 25. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman
terakhir. Disebutkan di sana bagaimana manusia melakukan perannya dalam kehidupan bersama dan bagaimana manusia bersikap terhadap sesamanya. Injil menuliskan penghakiman itu didasari pada perlakuan manusia kepada mereka yang paling hina ini. Mengapa demikian? Tuhan Yesus terus terang tidak mengoreksi kehidupan orang Yahudi yang sudah melenceng jauh. Yang dikoreksi adalah sering mereka lebih banyak perhatian dan mengasihi itu hanya kepada sesama dalam arti bagi orang Yahudi. Kalau mengasihi hanya sesama sekelompok orang Yahudi, otomatis ada sekelompok atau beberapa kelompok yang dipinggirkan atau tidak diperhitungkan, bahkan mungkin diabaikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan hendaknya sebagai tolok ukur dalam penghakiman nanti kita memperhatikan yang paling hina. Penghayatan iman kita yang paling hina ini berarti penghayatan kepada Kristus, kemauan dan kemampuan untuk memperlakukan orang lain dalam kasih dan penghargaan. Orang lain sebagai rekan dalam pengembaraan hidup, bukan pesaing, bukan musuh, dan yang lain sebagainya. Kalau demikian, yang lain sebagai rekan pengembaraan hidup, bukan sekedar manusia termasuk alam dan binatang dan semuanya, Kitab Wahyu hendak menegaskan kepada kita sekalian. Kitab Wahyu mencatat bahwa pada saatnya nanti ketika penghakiman terakhir disebutkan bahwa langit bumi baru. Langit bumi baru itu seolah-olah dunia ini akan menjadi hilang, hancur lebur, kemudian muncul dunia yang baru. Kalau sudah seperti itu, barangkali kita tahu ya akhirnya ya mari kita gunakan alam ini dengan seenak kita, karena alam ini akan dileburkan, akan dihancurkan dan diganti dengan dunia yang baru. Enak kan? Seperti ketika kita memakai sebuah perangkat, besok ini mau dibuang, mau diganti yang baru, ya sekarang sak karepe dhewe dientek-entekke. Seolah-olah seperti itu. Ayat 1, ayat 2 muncul pemahaman seperti itu, seolah-olah dunia ini akan porak-poranda diganti dengan dunia yang baru. Akibatnya manusia tidak menjadikan yang lainnya itu rekan pengembaraan hidup, tetapi hanya sebagai sebuah objek. Kita perlu tahu ketika kitab Injil Yohanes ditulis pada masa itu terjadi situasi penindasan yang berat bagi para pengikut Tuhan Yesus. Ini menjadi catatan kita. Di dalam penderitaan yang begitu berat, Yohanes menderita di penjara dalam masa yang sulit seperti itu, dan mereka dikuatkan imannya dalam masa-masa penderitaan yang seperti itu. Mereka dikuatkan supaya bertahan dalam iman, pengharapan, dan menantikan karya pemulihan Allah yang menyempurnakan. Sehingga kalau dituliskan situasi yang dituliskan Yohanes, karena pada waktu itu terjadi penderitaan yang begitu berat. Pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini kita hendak dituntun supaya tidak berimajinasi seperti di dalam film-film. Film-film yang menceritakan tentang masa depan. Besok dunia ini akan seperti ini. Tidak.
Tetapi justru Yohanes hendak menguatkan iman. Hendak menguatkan iman kita. Kalau nanti muncul langit baru dan bumi yang baru, mari dalam kondisi yang berat seperti ini iman kita tetap dikuatkan. Jangan kemudian kita mencoba untuk menggambarkan secara visualisasi, digambarkan seperti dalam film-film. Tapi yang terpenting adalah dalam situasi yang berat itu Tuhan tidak meninggalkan, dan pada saat nanti langit bumi yang lama ini diubahkan menjadi baru dalam karya pemulihan Allah di antara manusia yang diperjuangkan oleh manusia yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Ada sikap hidup ke arah sana. Sikap hidup yang penuh kasih dan gaya hidup yang bertanggung jawab atas kehidupan menjadi cara yang dipercayakan kepada Allah untuk menghadirkan langit dan bumi baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun baru saja meninggalkan tahun yang lama. Kalau kita punya gambaran yang baru, harapan yang baru tahun 2021, kita akan bersemangat dengan sikap hidup yang baik. Demikian pula langit baru dan bumi baru menjadikan satu pengharapan dengan sikap hidup yang semangat, sikap hidup yang baik. Ada keseimbangan. Penderitaan yang dialami dalam langit bumi yang lama menuju pengharapan langit dan bumi yang baru. Kalau kita cuma memperhatikan dalam situasi yang berat seperti ini, kita bisa kehilangan harapan. Mari kita pahami dan jalani keseimbangan hidup Kristen menjadi cara hidup yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi sesama kita, siapapun itu, termasuk alam ini. Cara hidup yang terus-menerus diperjuangkan sampai ke pemulihan yang sempurna dihadirkan dan penghakiman yang dinyatakan. Contoh konkret Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa menunggu vaksin COVID-19 ini, daripada kita ribut-ribut, menunggu, menyalahkan dan seterusnya, lebih baik kita melakukan kehidupan yang baik, yang positif, tetap protokol kesehatan, daripada kita justru malah ribut sendiri dengan menunggu vaksin COVID-19 ini. Itulah cara hidup yang terus perlu diperjuangkan sampai ke pemulihan sempurna. Daripada kita ribut, kapan vaksinnya, siapa saja urutannya, nanti dampaknya bagaimana, daripada kita ribut seperti itu. Seperti ketika kita dalam langit dan bumi yang masih lama ini menuju ke langit dan bumi yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun lalu wajah dunia memang sangat muram sekali. Penderitaan yang dialami manusia secara global. Namun kalau kita hanya sekedar melihat penderitaan itu saja, itu tidak seimbang. Untuk balance, seimbang, kita melihat memang kita mengalami penderitaan yang berat. Wajah ini muram. Tetapi sesungguhnya di balik kemuraman dunia ini, di balik kepedihan itu, sebenarnya Tuhan menjawab sebagian doa kita.
betul dalam keprihatinan dunia tahun 2019 ini Tuhan sudah menjawab sebagian doa kita, jelas. Saya buktikan. Dulu secara ekonomi, dulu orang ribut. Sing dapat BLT itu, saya kok enggak dapat. Padahal saya orang yang tidak mampu. Saya tuh belum pernah mendapat uang dari pemerintah sepeser pun. Sekarang siapapun digelontor uang oleh pemerintah dalam kondisi pandemi COVID-19. Semua menikmati. Entah uang dari mana itu. Sebagian doa kita terjawab di tengah-tengah keprihatinan. Keseimbangan ini kita juga bisa melihat dulu orang bengok-bengok berteriak-teriak polusi udara. Tuhan menjawab sebagian doa kita. Bumi menjadi biru. Karena apa? Pandemi COVID-19 banyak orang tidak berkeliaran. Polusi berkurang. Orang dulu berteriak ketika masuk ke kota-kota, lalu lintas macet di mana-mana. Sebagian doa terjawab. Lalu lintas menjadi berkurang, tidak macet. Orang dulu ceroboh, disuruh cuci tangan mau makan saja, sulitnya minta ampun. Disuruh pakai masker demi kesehatan aja, orang sekarang dulu sulitnya minta ampun. Sekarang dibalik. Di mana-mana orang cuci tangan tetapi tidak makan. Itu sebagian doa terjawab di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan. Mari kita dalam keseimbangan hidup secara iman Kristen. Cara hidup yang terus-menerus diperjuangkan sampai pada pemulihan yang sempurna dihadirkan dan penghakiman dinyatakan. Jangan hanya melihat sepotong-sepotong. Tuhan sedang berkarya. Tetapi ketika Tuhan sedang berkarya dalam situasi yang prihatin, kita sulit melihat. Tapi dalam situasi yang normal, kita baru bisa mantruk-mantruk. Jangan sampai pincang kehidupan iman kita. Jangan sampai cacat iman kita. Punyalah iman yang sempurna, seimbang untuk melihat dan mensikapi hidup dan kehidupan. Mari 2021 ini yakini, kalau kita melihat kehidupan dengan keseimbangan hidup secara iman Kristen, kita akan dikuatkan Tuhan dalam situasi apapun juga. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita berdoa syafaat.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Khalik langit dan bumi, mengawali tahun baru 2021 ini, kami boleh bersimpuh di hadapan tahta-Mu dalam ibadah perdana saat ini. Terima kasih ya Tuhan, telah kami lalui tahun 2020 dengan penuh kesesakan, penderitaan. Tetapi sisi lain ada hal yang luar biasa yang kadangkala sulit kami terima dan kami lihat. Terima kasih penggemblengan Tuhan di tahun 2020. Terima kasih keprihatinan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk semua Tuhan yang boleh kami lalui. Suka duka mengiringi tahun 2020. Dan kami boleh digiring, kami boleh dituntun Tuhan di tahun 2020 untuk mengakrabkan keluarga kami masing-masing. Ketika kami sering berkumpul bercandaria dengan anak-anak, istri, suami, dan sanak famili yang lain. Oleh karena kami lebih banyak berdiam di rumah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah itu semakin mengakrabkan kami dan ajar kami pola hidup di tahun 2020 ini yang telah kami lalui, menjadikan pola hidup kami di tahun 2021 selalu menjaga protokol kesehatan. Kami boleh memperhatikan mulai diri kami sendiri, sesama kami, lingkungan kami, dimanapun kami tinggal. Kami punya hubungan yang baik dengan sesama kami, keluarga kami, lingkungan kami, alam, binatang, dan semua. Ya Tuhan, tuntun sertai kami dengan semangat baru, tekad baru, harapan baru di tahun 2021 ini. Dengan percaya sepenuhnya Allah berjalan di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak akan gelisah, dan kami tidak akan khawatir. Oleh karena Immanuel, Tuhan beserta kami. Seperti tema Natal yang baru saja kami rayakan di Desember 2020. Biarlah dengan Immanuel ini mendasari kami menapaki tahun 2021 dengan penuh harapan dan semangat. Tuhan Yesus, biarlah kami meninggalkan cara hidup kami yang jauh dari kehendak-Mu di tahun 2020, dan kami boleh memasuki 2021 ini dengan cara dan pola hidup yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan perkenan. Sisi buruk kami tinggalkan dan kami memasuki sisi yang baik, tuntunan Roh Kudus semata. Berkati Gereja Kristen Jawa Wates Selatan, majelis gereja, pembantu majelis, badan pembantu majelis, komisi-komisi, tim, dan seluruh warga GKJ Wates Selatan beserta pepantan-pepantannya. Satukan kami Tuhan, tumbuhkan kami bersama-sama menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang bersatu, dan menjadi gereja Tuhan yang siap memasuki 2021
dan dipakai Tuhan supaya kami hidup dalam keseimbangan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, beri pengharapan pada saudara kami, mereka yang sudah kehilangan harapan, mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka yang menderita, mereka yang terlilit berbagai masalah hidup. Berikan kami pengharapan di 2021 ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau menjagai, melindungi kami semua, anak kami, suami kami, istri kami, sanak saudara kami semua, dan demikian pula bangsa ini ya Tuhan, bangsa negara kami tercinta Indonesia. Engkau berkati di tahun 2021 ini untuk senantiasa membuat kebijakan yang merakyat, kebijakan yang adil dan sejahtera. Tuntun sertai seluruh aparat pemerintah dan pejabat bangsa negara kami tercinta Indonesia ini di tahun 2021. Kiranya tahun 2021 tahun yang memberikan damai sejahtera, tahun kesuksesan, dan tahun kami tetap kokoh waspada menghadapi apapun termasuk pandemi COVID-19. Pengalaman kami di tahun 2019 menghadapi pandemi COVID-19 ini menjadi cerminan bagi kami di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan. Ini Tuhan pasrah diri kami. Sempurnakan doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh besar berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. 1 Tawarikh 29 ayat 17a menyatakan demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 335 bait yang pertama, Manusia Meluku. Manusia
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh berkat-Mu yang begitu melimpah telah kami rasakan. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami rezeki melalui pekerjaan kami, melalui sawah kebun kami, melalui apapun yang kami kerjakan sesuai dengan bidang kami dan kebiasaan kami, dan juga melalui kebaikan tangan-tangan saudara kami. Kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, yaitu sebagian kecil dari apa yang telah kami terima daripada-Mu. Sekarang kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau terima dan Engkau berkati, sehingga melalui persembahan ini kebutuhan gereja-Mu dan jemaat-Mu di GKJ Watas Selatan khususnya dapat tercukupi. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola, yang mencatat, yang menyimpan, yang mengalokasikan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati saudara kami tersebut beserta dengan keluarga. Penuhilah apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari dan juga senantiasa memberikan kebahagiaan, ketenteraman di dalam kehidupan. Bapa kami yang di surga, jikalau kami belum bisa mempersembahkan sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami mohon ampun. Ajarkanlah kepada kami agar kami senantiasa mampu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang sempurna dan layak di hadapan. Bapa, kami sebentar lagi hendak mengakhiri ibadah tahun baru pada pagi hari ini. Kami akan kembali ke kehidupan kami, ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami dan memberikan berkat melalui apapun yang kami kerjakan. Kami mohon ampun ya Bapa, jika selama kami mengikuti ibadah terselip dosa dan kekurangan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diutus Tuhan, siap diutus Tuhan menapaki tahun 2021 dengan penuh semangat dan terus menjaga keseimbangan seperti yang kita dengarkan sabda Tuhan yang telah kita awali dengan 365 jemaat B baik pertama dan kedua. Thank you.
2021. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang menentukan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan itulah bagi Dia. Putri-putri malam Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat memasuki ibadah yang sejati di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat tahun baru 2021 dengan ada semangat dan harapan. Tuhan memberkati keluarga saudara semua. Amin. Selamat tahun baru 2021. Semangat baru,